Kalau kita konsisten Ya. dengan amanat undang-undang, Ya. baik undang-undang TNI maupun undang-undang dasar, Ya. bahwa politik tentara adalah politik negara, yaitu undang-undang. Dia tidak akan pernah melenceng dari situ. Saya menyampaikan kepada teman-teman saya yang masih aktif bahwa kata politik itu menggelitik bagi kita yang profesional. Ya. Itu. Oleh karena itu, pegang teguh apa yang tersirat di dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Penting sekali. Jadi jangan kita menyalahgunakan wewenang yang bisa mengorbankan dignity, kehormatan. Sebab kehormatan itulah yang membawa kita ke liang kubur. Iya, iya, iya. Penghormatan selesai pada saat kita tidak lagi menjabat. Saya adalah warga negara yang menjadi prajurit yang memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat yang tidak boleh berpisah dengan rakyat. Saya 44 tahun Iya. dibiayai oleh rakyat. Oke. Iya. Setelah saya pensiun, saya punya kewajiban moral untuk mendharma baktikan apa yang pernah diberikan oleh rakyat kepada saya. Ya, itu salah satu pegang saya. Ya. Dan oke, mungkin yang lebih ini lagi. Kalau penilaian dengan adik junior Pak Safu ini gimana? Kan reformasi tahun 98 itu ingin mengakhiri ya dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI. Jadi yang tadinya TNI ada dalam politik, misalnya jadi ex officio langsung menjadi anggota dewan, kemudian anggota MPR, kemudian bisa jadi gubernur, bupati, wali kota tanpa harus pensiun. Sekarang kan sudah diakhiri semua setelah reformasi. Tapi ada kecenderungan akhir-akhir ini banyak orang yang menganggap kok ini TNI sudah mulai main politik lagi. Seolah-olah bahwa career path itu tidak bisa dilampaui kalau tidak nyantol ke politik. Ya kan? Maka tidak heran kemudian justru urusan jenderal-jenderal TNI ini termasuk Angkatan Darat misalnya, itu urusannya adalah urusan safari politik atau urusan ikut berkubang dalam isu-isu politik atau urusan beraliansi dan berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu. Penilaian Pak Saf. Ini yang harus kita waspadai. Iya. Kalau kita konsisten Iya. dengan amanat undang-undang, Iya. baik undang-undang TNI maupun undang-undang dasar, Iya. bahwa politik tentara adalah politik negara, yaitu undang-undang. Dia tidak akan pernah melenceng dari situ. Nah, ini yang harus diwaspadai. Saya menyampaikan kepada teman-teman saya yang masih aktif bahwa kata politik itu menggelitik bagi kita yang profesional. Iya. Itu. Oleh karena itu, pegang teguh apa yang tersirat di dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu. Sebab ini adalah kunci dasar. Itu. Dan ya, kalau kita tidak waspada, kita bisa terbawa. Dan
ada 1-2 orang yang terbawa. Saya senang mendengar aja. Ada 1-2 orang yang terbawa ya. Dan secara institusi nggak terbawa. Tapi kalau 1-2 orang itu memegang institusi kan gawat juga. tetapi jangan lupa Iya. bahwa institusi itu adalah institusi yang tegas dan keras terhadap itu. Oleh karena itu yang dibutuhkan dalam tentara nasional ini adalah kepemimpinan yang solid, baik di tingkat atas sampai kepada pelaksana di lapangan. Ini adalah alat kita, gitu. Karena kita sudah diberi rambu-rambu, kita sudah diberi navigasi. Tugas kita adalah menjaga, jangan menabrak rambu-rambu dan tetap pelihara navigasi, dan itu diperankan oleh pemimpin-pemimpin militer. Oke, Pak Saf, sekalian aja saya tanya macam-macam ya, soal dijawab enggak itu soal lain. Misalnya pemilu atau pilpres termasuk. Banyak orang yang mengatakan bahwa TNI, Polri, BIN terlibat di dalam proses kontestasi seperti ini. Tidak hanya pilpres, bahkan pilkada pun bisa dilakoni. Karena orang tahu betul bahwa yang namanya kekuasaan politik itu adalah resources, bagi apa aja, gitu. Komentar Pak Saf? Saya tidak mengingkari terjadinya oknum-oknum yang berada di dalam pengaruh-pengaruh itu, ya enggak. Akan tetapi yang paling penting adalah rakyat yang berdaulat harus jeli dan tegas melihat instrumennya. Sebab ini adalah instrumen negara. Negara itu adalah rakyat, pemerintah, dan wilayah. Jadi sangat diharapkan bahwa kontrol sosial rakyat terhadap tentara, kontrol sosial rakyat terhadap aparat-aparat pemerintah lain itu lebih pekat, lebih pekat. Sebab antara kedaulatan rakyat dengan pelanggaran-pelanggaran itu kadang-kadang kecil sekali batasnya. Oleh karena itu kedaulatan rakyat harus ditampilkan di depan untuk bisa menjadi panglima terhadap kemungkinan pengaruh aparat-aparat terhadap politik. Kita tahu beberapa negara juga mengalami hal yang sama, oknum-oknumnya, dan ini yang harus diwaspadai. Harus diwaspadai itu. Jadi kita tidak jangan kita taken for granted. Itu. Oleh karena itu kontrol sosial media terhadap tentara, militer itu sangat penting. Sangat penting. Karena walaupun ngeri-ngeri kerusakan tentara adalah kerusakan terhadap negara. Kita mesti jaga. Pak Saf, misal salah satu isu ya yang karena gini, kadang-kadang kan kita ini sebagai pengamat sering dibantah isu, wah nggak benar gitu-gitu. Padahal yang namanya pengamatan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tetapi menguji ketajaman insting, feeling, ya logika, cara berpikir. Misalnya isu tentang perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan perwira, ya kan? Yang tadinya 58 ingin 60 misalnya, perwira tinggi. Kan terlihat betul begitu ada tentara yang katakanlah diangkat sebagai panglima, diangkat sebagai katakanlah bintang 4, segera politik mengerumuni kan, langsung dicap, wah ini untuk jadi presiden masa depan, untuk jadi presiden sekarang, wakil presiden dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri masih aktif. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Apa nggak perlu itu namanya jedah TNI dalam masuk politik. Jadi jangan sampai pensiun hari ini langsung dia berpolitik praktis, atau bahkan belum pensiun maksa pensiun. Untuk itu satu poin. Nah, poin kedua adalah ya soal menjaga profesionalisme TNI ini agar jabatan-jabatan itu tidak digantungkan pada relasi politik yang kita dengarkan hari ini. Salah satunya adalah ya misalnya tadi ketika ada isu pensiun mau diperpanjang misalnya, kan orang selalu berimajinasi kan, wah ini kepentingan siapa ini?
ya kan? Apa kepentingan orang yang saat ini barangkali mau pensiun, ya kan? Nah, yang seperti itu kan memprihatinkan, Pak Sab. Apa jalan keluarnya? Memang kita mesti lihat dulu konstelasi militer secara universal. Ya. Ya. Kalau kita lihat pemimpin militer secara operasional itu memang seperti umpamanya Singapura, mereka sudah memperpanjang masa umurnya. Ya. Di negara lain ada yang umur 60 tahun, Ya. ada 62 tahun. Ya. Nah, kita memang juga perlu memikirkan. Ya. Tetapi kita jangan mencampur adukan Ya. bahwa kita ingin memperpanjang umur, tapi untuk mengoptimalkan Resources. resources untuk mission. Iya. Ya. Nah, terkadang ini tergelitik Iya. dengan satu isu-isu dan mohon maaf, Iya. kadang-kadang politisi kita juga genit juga. Iya, iya, iya. Melihat ini, ya padahal. Tidak hanya politisi, netizen, masyarakat juga genit juga. Ya. Nah, Belum apa-apa baru dilantik sudah bilang cocok jadi calon presiden, itu kan dia. kira-kira begitu. Jadi ini sebetulnya berpengaruh kepada figur kita, itu. Kalau di tempat lain nggak ada, karena setelah pensiun dia istirahat dulu berapa tahun, baru masuk politik. Amerika umpamanya, Colin Powell dia setelah pensiun dia 2-3 tahun istirahat baru dia bergabung. Itu aturan atau etika? Itu adalah internal etika. Oh, internal etika ya. Internal etika yang dibuat. Nah, kita kadang-kadang tergelitik hal-hal itu. Tapi kuncinya adalah personal integration dari pemimpin kita. Itu. Soalnya orang kan khawatir kalau misalnya tidak ada jeda, istilah mungkin masa probation ya, probation period. Kalau nggak ada jedahnya itu, maka bisa saja dia menggunakan resources ketika aktif untuk persiapan. Iya. Kan berbahaya jadinya, menarik-narik TNI dalam politik akhirnya. Ada satu hal, Bung Refli, yang kadang-kadang masyarakat tidak begitu memperhatikan. Seorang militer, apapun jabatannya, begitu dia lepas dalam jabatan itu, apalagi pensiun, nol, kembali ke zero dia punya strong. Iya, iya. Apakah dia mantan panglima? Apakah dia mantan komandan? Iya, iya. Ya. Ini bukan tahun 50. Iya. Karena di tahun 50, kalau saya jadi komandan batalion, seluruh suku saya ikut. Iya. Nah, saya kira di mana-mana tuh, di Padang, di mana terjadi. Nah, tapi sekarang tidak. Kita terdiri dari berbagai macam suku yang mempunyai etika. Jadi kalau kita sudah pensiun, lepas dari jabatan, belum pensiun, lepas dari jabatan, hilang semua. Hilang dalam arti kata yang tinggal satu, dignity. Dignity ya, martabat. Ya, martabat. Jadi pada saat dia menjabat, dia tidak memelihara martabat. Begitu dia sudah tidak menjabat, orang tidak akan memperhatikan dia lagi. Oke. Ya, dan itu penting sekali. Jadi jangan kita menyalahgunakan wewenang yang bisa mengorbankan dignity, kehormatan. Sebab kehormatan itu yang membawa kita ke liang kubur. Iya, iya, iya. Penghormatan selesai pada saat kita tidak lagi menjabat.